Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terupdate. Yang pertama, netizen Tiongkok marah atas anggota Blackpink yang melakukan kontak dekat dengan panda. Dilansir dari Korea, klip acara realitas memeluk panda yang menggemaskan milik Blackpink telah ditonton 2,5 juta kali sejak dirilis kemarin, tetapi menjadi tren di Cina karena alasan yang sangat berbeda. Menurut netizen Cina dan pejabat, anggota Blackpink membahayakan bayi panda dan melanggar peraturan ketat dalam video tersebut. Dan sekarang administrasi kehutanan pemerintah Cina terlibat. Minggu ini, Blackpink merilis klip tinjau untuk episode terakhir reality show dengan Blackpink. Dan itu adalah 1 menit dari kelucuan langsung. Klip tersebut menunjukkan keempat anggota menuju ke taman hiburan dan kebun binatang Everland di Korea untuk menghabiskan waktu bersama panda raksasa. Selain membuat makanan untuk induk panda, mereka juga berpelukan dengan seekor anak berharga berusia 3 bulan bernama Fubao. Namun, sementara banyak penggemar yang menganggap petinjau ini menggemaskan, kritik terhadap klip tersebut segera menjadi viral di media sosial di Cina. Menurut netizen dan pejabat Cina, acara tersebut menggambarkan bahaya bayi panda. Meskipun bayi Fubao lahir di Korea Selatan tahun ini, secara teknis dia bukan milik Korea. Pemerintah Cina sebenarnya memiliki hampir semua panda raksasa di dunia, dan kebun binatang di seluruh dunia hanya menyewanya. Biaya pinjaman panda mencapai 1 juta US dollar per tahun dengan kontrak 10 tahun diplomasi panda, dan kebun binatang asing harus membayar pajak tambahan 400.000 US dollar untuk setiap bayi yang lahir dalam perawatan mereka. Karena panda Everland milik Cina, kebun binatang diharapkan mengikuti peraturan ketat untuk melindungi beruang dari penyakit. Salah satu aturan ini mengamanatkan bahwa anggota masyarakat tidak boleh menyentuh panda atau melakukan kontak dekat dengan panda dengan cara apapun. Menurut administrasi kehutanan negara Cina, mengizinkan non-profesional untuk menyentuh panda meningkatkan resiko tertular infeksi zoonosis. Selain itu, aturan tersebut menyatakan bahwa orang yang memiliki hewan peliharaan harus tetap tidak terlihat kontak dengan panda untuk lebih mencegah penyebaran penyakit. Pada tahun 2015, beberapa panda mati karena penyakit virus anjing yang ditemukan pada anjing peliharaan. Karena panda raksasa saat ini dianggap terancam punah, pemerintah Cina menganggap kesejahteraan mereka sebagai yang terpenting. Tidak hanya anggota Blackpink yang terlihat berpelukan dengan Fubao tanpa pengetahuan profesional, mereka juga diketahui memiliki beberapa anjing dan kucing di rumah. Akibatnya, protes meletus di antara netizen Tiongkok tak lama setelah pertinjau dengan Blackpink turun di YouTube. Satu postingan berita tentang insiden tersebut di Weibo mengumpulkan lebih dari 25 juta penayangan video, 800.000 like, dan 10.000 komentar dalam waktu sekitar 15 jam. Para komentator juga menunjukkan bahwa para anggota memakai riasan dan parfum dan tidak mengenakan sarung tangan pada saat itu yang semakin membahayakan panda. Netizen berkomentar, memberikan bayi panda yang lemah kepada orang-orang yang memakai riasan dan parfum. Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Banyak yang mengkritik Blackpink atas tindakan tersebut karena anggotanya yang menyentuh panda bersikeras mereka menghadapi pengawasan. Namun beberapa netizen Tiongkok juga mengakui bahwa staf YG Entertainment dan penjaga kebun binatang Everland pada akhirnya bersalah karena tidak mengikuti aturan yang seharusnya mereka ketahui. Tidak peduli di sisi mana netizen Cina berada, mereka bukan satu-satunya yang khawatir. Menurut laporan berita, Pusat Penelitian dan Konservasi Panda Raksasa Cina sekarang sedang dalam proses menyelidiki insiden tersebut. Pemerintah Cina mengakui menarik panda dari kebun binatang luar negeri di masa lalu. Untuk mencegah insiden ini semakin parah, situs penggemar Blackpink di Cina, Blackpink Bar, dilaporkan telah menghubungi YG Entertainment, meminta mereka untuk menarik episode tersebut sebelum ditayangkan secara penuh di YouTube. Banyak bling internasional di media sosial menyetujui permintaan tersebut, sementara yang lain mendesak netizen Tiongkok untuk tidak menyalahkan anggota Blackpink atas tindakan Everland Panda World. Yang kedua, fans mengatakan Twice terlihat trauma saat bernyanyi live selama tahap encore I Can't Stop Me. Setelah merilis album penuh kedua mereka, Eyes Wide Open, Twice telah menyapu bersih hadiah untuk tempat pertama di berbagai acara musik dengan I Can't Stop Me. Saat para gadis memenangkan lebih banyak tempat pertama di acara musik, mereka dapat menghiasi panggung terakhir dengan encore lagu baru mereka. Namun saat para gadis bernyanyi secara langsung di atas panggung, ada diskusi yang berkembang tentang keterampilan menyanyi mereka. Gadis-gadis dari kelompok gadis populer telah dikritik sebelumnya karena keterampilan menyanyi langsung mereka. Sebelumnya, seorang netizen bahkan menganalisis distribusi baris untuk lagu tersebut. Sementara anggota Nayeon dan Jihyo menyanyikan sebagian besar baris, sebagian besar anggota diberi bagian kecil dari lagu tersebut.
Netizen sedang mendiskusikan keterampilan menyanyi langsung grup saat seorang netizen memposting berbagai video panggung encore mereka di komunitas online. Netizen berkomentar bahwa I Can't Stop Me tampaknya terlalu tinggi bahkan untuk Nayeon yang menyanyikan sebagian besar lagu saat dia berjuang untuk mencapai nada tinggi dalam suatu klip. Karena semua kritik yang mereka terima tentang nyanyian live mereka, penggemar menyatakan bahwa gadis-gadis itu tidak dapat benar-benar menikmati kemenangan dan tampak ketakutan selama tahap encore mereka. Seorang netizen menulis, mereka terlihat trauma saat bernyanyi daripada menikmati panggung encore. Saya rasa inilah alasan mengapa mereka lebih nyaman bernyanyi di konser daripada di panggung encore. Karena orang telah selalu meninggalkan komentar buruk tentang nyanyian mereka. Komentar buruk berbeda dengan kritik, dan saya menghormati kritik. Tapi melihat semua komentar kebencian ini adalah alasan mengapa mereka terlihat sangat trauma dalam bernyanyi. Mereka benar-benar memiliki vokal yang bagus, tetapi mereka tidak memiliki lagu yang sesuai dengan suara mereka. Ada beberapa yang tidak terlatih dengan baik, tetapi mereka masih melakukan yang terbaik untuk memberikan penampilan ini. Ini hanya tahap encore, tetapi kami tidak dapat melihat kegembiraan dari mereka dalam merayakannya. Saya merasa mereka terlalu tertekan karena orang-orang akan melihat nyanyian mereka daripada memberi selamat kepada mereka. Saya melihat klip konser mereka dan sangat jauh dari sini. Mereka menikmati dan bernyanyi dengan sangat bagus di konser mereka. Suasana konser dan penampilan encore mereka dapat dirasakan dan dilihat dari wajah mereka. Saya berharap orang-orang akan berhenti meninggalkan komentar kebencian kepada mereka. Banyak yang menderita kecemasan dan terkadang hal itu dapat menyebabkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Tolong anggap mereka sebagai manusia yang punya perasaan juga. Twice adalah grup yang luar biasa dan mereka pantas dihormati. #Twice deserve respect. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.